Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, "Bang, saya sudah ganti KTP, ganti alamat, ganti KK, ganti HP, ganti email, ganti nomor HP, semuanya sudah diganti dan saya sudah pindah alamat rumah. Nah, apakah debt collector pinjaman online bisa melacak lokasi saya? Dan dari sisi mana si DC pinjol itu bisa mengetahui dan melacak lokasi baru saya tersebut?" Oke, kali ini kita akan bahas masalah pelacakan lokasi. Dan ini sangat menakut-nakuti dari nasabah-nasabah pinjaman online yang saat ini sudah tidak mampu bayar dan sudah telat bayar, bahkan ada yang sudah gagal bayar, baik itu di pinjol legal ataupun pinjol ilegal. Dan buat teman-teman yang galbay atau telat bayar di 98 pinjol legal atau 50 pinjol legal, pokoknya di pinjol legal, dan Anda mendapatkan chat WhatsApp atau penagihan dari DC pinjol bahwa DC pinjol itu bisa melacak lokasi rumah Anda yang baru, alamat Anda yang baru, padahal Anda sudah mengganti semuanya, alamat yang baru, KTP, nomor HP, reset HP, kesetelan pabrik, ya, alamat email, media sosial udah diganti semua. Dan apakah si DC pinjol bisa melacak lokasi baru kita tersebut? Oke, sebelum ke pembahasannya, kita akan sedikit mencari tahu tentang arti dari pelacakan lokasi, dan lebih jelasnya ini istilahnya adalah skip tracing. Jadi kita akan baca salah satu artikel ataupun terjemahan dari skip tracing atau pelacakan lokasi. Oke, kalian boleh bisa sambil dilihat di layar. Skip tracing, skip tracing adalah proses mencari keberadaan seseorang. Taktik skip tracing dapat digunakan oleh skip tracer, kontak tracer, debt collector, server proses, petugas penjamin, atau penegak agen jaminan. Nah, lalu apa itu skip tracing di Inggris? Layanan penelusuran lewati digunakan untuk menemukan seseorang yang telah meninggalkan alamat terakhir yang diketahui dan keberadaannya saat ini tidak diketahui. Agen penelusuran spesialis ahli kami menggunakan berbagai metode dan fasilitas khusus untuk menemukan alamat sekarang dari setiap individu yang hilang tersebut. Lalu selanjutnya, apa itu teknologi skip tracing? Skip tracing merupakan proses pencarian keberadaan seseorang untuk berbagai keperluan. Ini adalah teknik yang sering digunakan oleh penyidik swasta, penagih utang, penegak hukum, dan profesional lainnya untuk menemukan individu yang telah pindah atau keluar dari jaringan. Istilah lewati mengacu pada orang yang dicari. Lalu ini apa yang dimaksud dengan skip tracing? Nah, pelacakan orang hilang adalah proses mencari keberadaan seseorang untuk berbagai keperluan. Ini adalah teknik yang sering digunakan oleh detektif swasta, penagih utang, penegak hukum, dan profesional lainnya untuk menemukan orang yang telah pindah atau hilang. Nah, ini buat teman-teman yang tadi bertanya, setelah pindah alamat, pindah lokasi, pindah KTP, segala macam diganti, nomor HP, nomor WA, nomor medsos, segala macam diganti, apakah DC pinjol atau debt collector bisa melacak lokasi kita? Ini ada kemungkinan begini, ketika Anda tinggal di tempat yang lama, itu kan orang-orang yang ada di sekitar rumah Anda atau tetangga Anda itu kan mereka tahu Anda itu tinggal di situ. Nah, setelah Anda pindah alamat baru, kemungkinan si debt collector akan bertanya pada orang-orang sekitar Anda atau tetangga Anda di alamat lama. Bisa saja bertanya seperti itu. Dan kalau tetangga di alamat Anda yang lama itu tahu Anda pindah kemana, ada kemungkinan si DC pinjol atau si debt collector akan mencari alamat Anda tersebut. Tetapi lain halnya ketika orang-orang yang ada di sekitar Anda atau tetangga Anda di alamat yang lama tidak tahu Anda pindah kemana, tidak tahu sama sekali keberadaan Anda, mungkin debt collector tidak bisa mencari keberadaan Anda tersebut. Yang jelas, walaupun si debt collector secanggih apapun alatnya, debt collector tersebut tidak sehebat BIN atau Badan Intelijen Negara. Yang jelas itu hanyalah timbul dari pemikiran kalian yang ketakutan. Takut dikejar oleh debt collector, takut ditagih utang, dan takut-takut yang lainnya, sehingga Anda berasumsi dan berpikiran bahwa apakah debt collector itu bisa mencari lokasi baru Anda. Padahal itu kan hanya pikiran Anda sendiri.
Orang debt collector juga tidak mungkin terus-terusan mencari jika memang udah kehilangan jejak. Mereka pasti lelah karena mereka kan harus korban waktu, korban biaya, korban fisik dan sebagainya. Mereka harus capek mencari keberadaan Anda, sementara keberadaan Anda itu sudah tidak diketahui dan nggak tahu di mana gitu kan. Nggak mungkin mereka bisa mengetahui keberadaan Anda. Makanya itu adalah timbul dari pemikiran Anda yang terlalu jauh, yang terlalu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, yang di luar akal sehat. Si debt collector ini kan yang ditagih hutang itu bukan hanya Anda, tapi mungkin dia di dalam 1 bulan itu dikasih 100 atau 500 orang nasabah yang harus ditagih. Jadi tidak mungkin dalam waktu sebulan si DC pinjol tersebut terus mencari Anda. Pastikan ada nasabah lain yang harus dicari, harus ditagih, ada nasabah lain yang lebih mudah untuk ditagih. Tidak mungkin terus-terusan. Makanya buat teman-teman nggak usah panik yang berlebihan, nggak usah memikirkan masalah skip tracing, pelacakan lokasi, pelacakan alamat baru. Itu hanya akan menakut-nakuti diri Anda sendiri. Tidak perlu dipikirkan hal itu. Yang harus Anda pikirkan ketika Anda tidak mampu bayar utang di pinjaman online, masalahnya adalah mungkin Anda tidak punya uang lagi. Nah, bagaimana caranya? Anda berusaha untuk mencari uang tersebut, mencari peluang-peluang rezeki, minimal uang tersebut dihasilkan untuk biaya hidup Anda, untuk membangun masa depan Anda yang lebih baik, karena mungkin sebelumnya Anda sudah habis-habisan membayar utang di pinjol, sudah memperkaya pinjol dan menghancurkan hidup Anda, karena tadinya Anda takut didatangi DC lapangan atau takut dilacak lokasi Anda dimanapun Anda berada. Itulah timbul dari pikiran Anda sendiri yang menakut-nakuti diri sendiri. Nah, buat teman-teman semuanya yang saat ini gagal bayar di pinjaman online legal, baik itu Anda gagal bayar di 10 aplikasi pinjol, 20 aplikasi, bahkan di 98 aplikasi pinjol. Jika Anda tetap berpikir aman, berpikir tenang, berpikir dengan logika Anda, maka saya yakin Anda bisa melewati fase gagal bayar dan telat bayar tersebut, walaupun banyak sekali permasalahan yang timbul, yaitu dari mulai ditagih, dari mulai terus diteror melalui chat WhatsApp, melalui SMS, melalui email, dan selalu ditelepon oleh DC pinjaman online luar. Walaupun Anda sudah bilang bahwa saya sudah ganti nomor handphone, saya sudah ganti email, saya sudah ganti WhatsApp, tapi si DC pinjol menghubungi kontak darurat, menghubungi kontak-kontak yang ada di HP Anda. Nah, kalau DC pinjol menghubungi kontak darurat dan tujuannya menagih Anda atau mengadu domba Anda, maka dengan seperti itu Anda stop pembayaran, tidak usah membayarkan utang di pinjol tersebut. Lalu kalau si DC pinjol menghubungi nomor kontak-kontak yang ada di HP Anda, berarti itu kan di luar kontak darurat, maka itu adalah pelanggaran peraturan penagihan dari Otoritas Jasa Keuangan, berarti itu adalah ilegal, dan jika pinjol ilegal maka tidak usah dibayarkan lagi. Itu ya teman-teman, mulai sekarang tidak usah panik lagi, tidak usah memikirkan masalah pelacakan lokasi, skip tracing, walaupun Anda di negara manapun, Anda takut didatangi debt collector pinjaman online. Ini skalanya debt collector pinjaman online. Skala debt collector pinjaman online itu mungkin tidak secanggih dari Badan Intelijen Negara. Bisa saja kalau Badan Intelijen Negara mungkin mencari keberadaan Anda, bisa saja itu didapat. Tapi kalau untuk sekelas debt collector pinjaman online, saya yakin tidak semudah itu dia bisa melacak keberadaan alamat baru Anda, jika orang-orang yang ada di sekitar alamat Anda yang lama tidak mengetahui Anda pindah kemana. Insya Allah Anda akan baik-baik saja, dan yang harus dipikirkan bukan masalah debt collector melacak Anda, bukan masalah DC pinjol, neror Anda dan sebagainya, tapi bagaimana caranya Anda memperbaiki hidup Anda yang awalnya mungkin karena ketidaktahuan Anda meminjam uang di pinjaman online, tapi sekarang sudah saatnya Anda memperbaiki hidup Anda, hijrah dari keterpurukan tersebut, hijrah dari riba pinjaman online, dan tidak perlu lagi memikirkan untuk meminjam uang di pinjaman online. Oke ya, cukup paham buat teman-teman semuanya. Dan saat ini, jika ada di antara kalian yang mengalami kesulitan apapun, kesulitan di dunia ini, kesulitan ekonomi, kesulitan mencari nafkah, kesulitan berniaga, dan kesulitan-kesulitan dan permasalahan-permasalahan yang lainnya, saya doakan semoga Allah segera memberikan solusi pada Anda dan memberikan jalan keluar terbaik untuk Anda dari segala permasalahan Anda tersebut. Yang pasti, kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.